233, 1210, 62, kelas E reguler Stambuk 2023. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan pengertian dan contoh uji homogenitas. Nah, jadi untuk pertama kali di sini saya akan menjelaskan uji homogenitas. Uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variasi-variasi dua buah distribusi atau lebih berasal dari populasi yang homogen atau tidak, yaitu dengan membandingkan dua atau lebih variannya. Nah, jadi itulah pengertian uji homogenitas. Nah, jadi langkah selanjutnya saya akan memberikan contoh soal. Nah, contoh soal homogenitas adalah di sini saya membuat, yaitu seorang peneliti mempunyai data sebagai berikut. Kelompok A itu dapat kita lihat dalam ada 35, 23, 30, 40, 50, 35, 30, 25, 43, 15, 45, 25. Sedangkan kelompok B itu ada 60, 55, 65 dan seterusnya. Nah, jadi dari kelompok A dan kelompok B ini kita akan menguji homogenitas dari dua kelompok ini tersebut antara kelompok A dan B. Nah, langkah pertama untuk melakukan pengerjaannya yaitu untuk bisa kita menemukan homogenitas dari dua kelompok tersebut, kelompok A ataupun kelompok B. Yang pertama sekali harus dilakukan yaitu hipotensi, di mana hipotensi ini adalah rumus. Maka dari rumus inilah kita bisa menemukannya. Nah, setelah menemukan rumus hipotensis, itulah yang selanjutnya itu adalah menentukan taraf. Nah, jadi dari taraf inilah kita menemukan nilai, dimana nilai N itu adalah 12. 12 itu dikurang 1, jadi jawabannya adalah 11. Jadi di dalam taraf ini, dalam F tabel dan F hitung itu bisa kita hitung melalui cara ini. Dari sinilah kita dapat memulai cara hitung dari tabel tersebut. Setelah menemukan hipotensi dan menentukan taraf nyata bagian A dan F tabel, maka selanjutnya itu adalah kita membuat tabel dari X, Y, X kuadrat, Y kuadrat. Nah, jadi dari tabel tersebutlah bisa kita dapat menjumlahkannya. Nah, dapat kita lihat nilai X itu ada 35, 23, 30 dan seterusnya. Y juga begitu, X kuadrat dan Y kuadrat. Setelah menjumlahkan dari nilai tabel tersebut, kita beranjak ke S X kuadrat. Nah, jadi kita harus menentukan dari S X kuadrat. Nah, jadi dapat kita lihat rumusnya. Nah, jadi dari rumus inilah bisa kita menjumlahkannya, di mana jumlahnya itu ada di dalam tabel tersebut. Nah, kita tinggal memperhatikan dan mengikuti rumusan tersebut, di mana rumusan tersebut itu kita tinggal mengalihkan dan mengurangkan, di mana hasilnya itu 10,268. Nah, jadi nilai X kuadrat itu adalah 10,268. Nah, selanjutnya itu adalah SY kuadrat. Nah, sama seperti SX kuadrat. Nah, kita tinggal melihat rumus-rumusnya, di mana N sigma Y kuadrat kurang sigma Y kuadrat. Nah, kita tinggal menambahkan itu dan mengikutinya. Nah, jadi nilai angka tersebut itu dapat kita lihat di tabel. Nah, jadi nilai X Y kuadrat itu adalah sama dengan 13.750. Nah, jadi kita tinggal seperti saya katakan tadi, kita tinggal mengkalikan dan menambahkan ataupun mengurangkannya saja. Tinggal melihat saja rumusnya. Nah, jadi setelah kita mengurangkan dari hasil SX kuadrat dan SY kuadrat itu, nah jadi kita menentukan F hitungnya. Nah, jadi di dalam F hitung itulah kita membagikannya, di mana hasilnya itu 1,339. Sehingga kita menemukan dari soal tersebut bahwa kriteria pengujian bahwa tolak HO jika F hitung lebih besar F tabel.
Nah, sedangkan terima HO jika F hitung lebih kurang dari F tabel. Nah, jadi bahwa dapat dibandingkan bahwa HO ini F hitunglah yang lebih besar dari tabel. Jadi ini bukan homogen. Jadi dari soal itu adalah bukan homogen karena lebih besar F tabel. Sekian dari saya, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.